Bismillah. Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang manusia itu akan mendapatkan nikmat yang begitu banyak, dimudahkan rezeki, dilancarkan rezekinya yang banyak, melimpah ruah, ya, sampai turah-turah. Ataupun juga pernah kita saksikan manusia itu dalam keadaan sulit, punya sakit, punya penyakit, urusannya kesulitan dan lain sebagainya. Maka akan memiliki respon yang berbeda-beda setiap manusia itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr ini memberikan suatu berita ataupun gambaran di antara respon-respon manusia menghadapi segala lika-liku kehidupan ini. Ya, di dalam surat Al-Fajr ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Rabbku telah memuliakanku. Ya. Ternyata teman-teman sekalian, di ayat ini mengandung makna ataupun faedah di antaranya ujian Allah itu terkadang diberikan kemuliaan, diberikan kesenangan hidup, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan-kemudahan di dalam segala urusan kehidupan ini. Sehingga ada orang yang sampai mengatakan Rabbku telah memuliakanku. Ya. Artinya bahwa orang ini menganggap dirinya sudah dimuliakan. Ya. Artinya orang ini merasa bahwa dia pantas untuk dimuliakan, diberikan semua itu karena kemampuannya, karena kehebatannya. Sebagaimana kita pernah mendengar kisahnya Qarun ya teman-teman sekalian, yakni Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas menyebutkan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Ini perkataan Qarun. Ya. Qarun hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam yang diberikan kekayaan yang banyak banget, melimpah ruahan gitu, terkaya. Ya, mau beli apa saja bisa keturutan, mau pengen apa saja bisa keturutan. Gitu. Maka Qarun itu sampai mengatakan innama uti tuh ala ilmin indi. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu, karena kemampuan yang ada padaku. Dia lupa bahwasanya yang memberikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah kekayaannya, kehebatannya, jabatannya adalah kemampuannya, kehebatannya, keterampilannya. Ya. Sampai juga dikatakan di ayat yang lain innama utitu ala ilmin indi kan itu. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Nah, gitu ya. Dan kemudian sampai mereka melupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak memberikan ataupun tidak muncul rasa bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak sama sekali. Nah, kemudian yang kedua, Allah juga berfirman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasinya rezekinya, ya, rezekinya dibatasi sedikit, urusannya mungkin sulit dan lain sebagainya, maka dia berkata, Rabbi ahanan, Rabbku menghinakanku. Ada lagi orang-orang ataupun manusia yang ketika diuji dengan kesulitan hidup, kemiskinan, rezeki yang sedikit, bahkan diberikan sakit, urusannya mungkin kesulitan dan lain sebagainya, sampai ada orang yang mengatakan Rabbi ahnan, Rabbku menghinakanku, katanya. Dia tidak memiliki kesabaran lagi sampai dia menuduh bahwa Rabb-nya menghinakannya, bahwa Rabb Allah telah mendoliminya, tidak berlaku adil. Padahal orang muslim seharusnya jika ditimpa kesulitan, jika ditimpa kesusahan,
maka dia pertama adalah bersabar. Yang kedua adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Dan yang ketiga apa teman-teman? Yakni dia akan introspeksi diri. Introspeksi diri ketika di dalam kesulitan, dia akan introspeksi diri. Apakah mungkin ini karena dosanya, kesalahannya, ataukah mungkin ini ujian supaya ditambah keimanannya, supaya meningkat kesabarannya, supaya meningkat ketakwakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Semua urusan orang mukmin itu baik jika ditimpa kebaikan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezeki yang melimpah ruah, dia bersyukur. Maka itu baik. Ya. Jika orang mukmin itu ditimpa kesulitan, musibah, rezeki lagi mungkin seret gitu ya, ataupun sulit dan lain sebagainya, diberi sakit dan lain sebagainya, maka orang mukmin ini bersabar, maka itu adalah kebaikan. Seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita keteguhan iman, ketakwaan serta ketakwakalan serta kesabaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang mudah, melimpah, lancar, kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, bahkan dengan rezeki yang melimpah itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah takdirkan kita dalam keadaan sulit, Allah mungkin lagi menguji kita ataupun ingin menghapus dosa-dosa kita, maka kita tetap bersabar atas semua itu ya, karena taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti dengan keyakinan pasti kita akan mendapatkan hikmah di balik itu semua, akan mendapatkan faedah di balik itu semua, dan akan menambahkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar yang harus kita cita-citakan adalah kita diberikan kebaikan di akhirat nanti, dimudahkan hisabnya, dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, keluarga kita, sahabat-sahabat kita semuanya. Allahumma amin. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.